Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 1 Juni 2021. Di Jakarta ini fokus perhatian publik ini bakal ke gedung KPK karena akan berlangsung pelantikan dan ini mengalahkan peringatan hari kelahiran Pancasila. Tapi saya akan ajak Anda pergi jauh ke sana ke sebuah desa di Sulawesi Selatan untuk mengejar manusia merdeka Said Didu yang sedang pulang kampung. Bang Said Didu, apa kabar? Sehat? Makin mantap ini di kampung? Alhamdulillah makin segar. Makin Sekarang, tapi saya tidak memperingati Hari Pancasila, Hari Kelahiran Pancasila karena saya anggap lahirnya Pancasila itu adalah 18 Agustus. Jadi bukan 1 Juni. Ya. Oke. Memang itu soal masih banyak dispute ya, dan kita teringat bahwa sejarah itu selalu ditulis oleh para pemenang gitu, karena sekarang yang berkuasa adalah PDIP dan jadi artinya mereka menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila sesuai dengan pidato Bung Karno. Oke, tapi begitulah memang sejarah sekali lagi ditulis oleh para pemenang. Sekarang kita lanjutin obrolan kemarin persoalan proyek jumbo di pembelian Alpal Hankam di Kemhan ya, dan sudah ada bantahan ini dari juru bicara Kemhan Daniel Anhar Simanjuntak yang menyebut menurut dia itu masih data rahasia, kenapa dibocorkan. Itu pertama. Yang kedua, dia mengkonfirmasi bahwa itu adalah Renstra atau rencana strategi jangka panjang itu karena sampai tahun 2044 seperti dugaan Anda sebelumnya. Oke, silakan kita soroti satu persatu ini, Bang Said Didu. Saya mencoba bicara tentang posisi sebagai Menteri Pertahanan. Nah, menarik kan? Jadi begini, yang menarik adalah tadi pernyataan bahwa itu Renstra dan dokumen rahasia. Yang perlu diingat bahwa dokumen perencanaan itu tidak boleh menjadi dokumen rahasia. Karena itu adalah perencanaan untuk jangka panjang, tidak bisa. Yang menjadi dokumen rahasia itu adalah spesifikasi teknis Alpha Hankam yang mau dibeli. Nah, yang kedua, kalau masih dianggap bahwa itu masih perencanaan, yang jelas dokumen perencanaan itu dibuat oleh Kemenhan, artinya punya niat seperti itu. Jadi nggak bisa menghindar. Jadi harusnya mengakui saja bahwa itu draft yang kami buat untuk dilempar ke publik itu jauh lebih bagus. Bukan ini adalah dokumen perencanaan yang masih rahasia. Tidak boleh karena itu uang rakyat. Nah, uang rakyat yang dikatakan dokumen rahasia. Nah, saya ingin mencoba sesuai pengalaman saya di dalam Undang-Undang Pertahanan memang disebutkan bahwa pengadaan Alpha Hankam Alutsista itu adalah pengadaan jangka panjang. Itu memang harus berbunyi begitu. Kontraknya pun harus kontrak jangka panjang. Nah, tapi memang tujuannya adalah agar tidak setiap penggantian Panglima TNI atau Kepala Staf itu ganti lagi alat yang mau dibeli. Nah, dan itu sering terjadi. Akhirnya Kepala Staf sebelumnya mau membeli alat A, ganti Kepala Staf, dia ganti alat B. Dan mafianya berganti. Bisa juga mafianya tetap. Cuma kalau dilanjutkan kan mungkin saja sudah dipanen oleh pejabat sebelumnya. Nah, siapa tahu ini yang mau dipotong oleh Menteri Pertahanan. Dipotong mafia seperti itu. Mafia seperti itu, kemudian, nah, apa dampak daripada setiap pengadaan Alpha Hankam atau alutsista itu berganti-ganti setiap saat? Adalah bahwa terjadi, nah Pak Mas Hersu, yang paling dibutuhkan oleh Alpha Hankam alutsista ada dua hal, tapi ada tiga hal. Satu adalah tingkat kecanggihan dan kompatibilitas dengan tantangan yang dihadapi. Kedua adalah komunalitas. Yang ketiga adalah kompatibilitas. Saya kasihkan tadi kesesuaian, komunalitas, dan kontabilitas. Nah, kesesuaian itu sesuai dengan tantangan. Jadi umpamanya begini, kita tidak punya niat untuk menjadi negara superpower, maka tidak perlu membeli kapal induk. Kita tidak punya niat untuk berperang menyerang negara lain, laut kita cocoknya kapal selam yang kecil-kecil, bukan kapal selam yang bisa menyelam sampai ke Samudra Atlantik sana, karena tidak punya niat. Itu namanya Renstra sesuai dengan
rencana pertahanan ke depan. Kita tidak perlu membeli pesawat tempur yang bisa diisi di udara karena kita tidak berniat menyerang negara lain. Kita hanya ingin bertahan sehingga pesawat tempurnya cukup terbang. Kalau dia terbang dari Aceh bisa mampir mampir di Jawa untuk misi bahan bakar, baru terbang lagi ke Papua. Itu namanya kesesuaian, sesuai dengan tantangan. Nah, komunalitas adalah bahwa itu komunalitas adalah jumlahnya yang cukup agar pemeliharaannya gampang. Jadi jangan sampai hanya beli pesawat 2 biji maka pemeliharaannya sangat berat. Nah, itu harus jumlahnya sesuai agar pemeliharaannya cukup. Kompatibilitas adalah bahwa Alpahankam itu mampu berkomunikasi atau bersinergi dengan seluruh Alpahankam yang ada. Nah, seperti umpamanya pesawat udara saya contoh. Jangan sampai pesawat udaranya Angkatan Udara berbeda dengan pesawat udaranya Angkatan Laut dan berbeda dengan pesawat udaranya Angkatan Darat. Sehingga di atas kalau tidak kompatibel bisa tembak-tembakan tuh lagi perang karena nggak kompatibel. Karena dia nggak tahu ada apakah ini musuh atau kawan. Nah, itu kira-kira kenapa harus jangka panjang. Mas Heru ya, karena 3 hal, kesesuaian dengan tantangan, komunalitas, dan kompatibilitas. Nah, kalau itu yang dipakai kriteria untuk merencanakan jangka panjang is fine. Itu fine, bagus. Nah, bagus. Nah, dan itu saya setuju kalau itu dilakukan. Nah, yang perlu diwaspadai adalah karena sudah keluar angka rupiah atau dolar, berarti kan dia sudah menentukan merek apa saja yang sudah akan dibeli dan spesifikasinya juga ya. Spesifikasinya udah. Berarti sudah ada komunikasi antara Kementerian Pertahanan dengan produsen. Bahkan di angka itu sudah ditetapkan mana beli luar negeri, mana produksi dalam negeri. Kan sudah angka itu keluar. Akhirnya sudah ditetapkan spesifikasi teknis. Padahal di dokumen perencanaan tidak boleh masuk spesifikasi teknis. Umpamanya mau beli pesawat tempur, maka hanya kelasnya. Kelasnya itu umpamanya kalau itu yang paling ini kan adalah kelas seri 5, itu yang paling canggih. 1, 2, 3, 4 itu 5. Kita punya yang 3, 4 gitu ya. Nah, kategori 5 itu yang paling canggih. Kapal selam ada namanya kapal selam besar, sedang, dan kecil. Itu hanya disebutkan di situ. Tank ada tank berat, tank sedang, dan medium tank, dan ada tank ringan. Nah, itu spesifikasi yang dimasukkan dalam dokumen perencanaan. Tidak boleh menyebutkan merek dalam situ. Nah, tapi karena sudah ada rupiah, berarti sudah ada merek. Oke? Nah, apa dampak daripada itu, Mas Heru, adalah kalau ini terjadi, berarti ditetapkan Perpres, berarti semua pembelian Alpahankam sampai 2044 sudah dikunci oleh Menteri Pertahanan sekarang. Sudah dikunci. Jadi siapapun menterinya nanti tidak boleh bergeser membeli yang lain karena sudah dikunci. Adalah bagus kalau itu terjadi. Kalau tidak ada kong kali kong di dalamnya. Oke? Tapi saya katakan Perpres tidak kuat. Jadi saya mengingatkan juga bagi para maklar Alpahankam ini ya jangan terlalu besar lah kalau mau menservis. Karena bisa saja presiden yang baru mengganti. Jadi bisa saya mengganti semua itu karena enggak ada. Jadi ya saya mengingatkan saja. Jangan terlalu royal. Ya. Oke. Kepada agen-agen pabrikan yang ada di Indonesia juga jangan terlalu royal. Nanti ketahuan dan Anda rugi. Ya ini nasihat sebagai yang baik juga saya gitu. Waduh, Anda kasih nasihat gratis lagi ini. Oke. Nasihat gratis gitu. Nah, karena ini bisa dirubah. Nah, sekarang tapi ada masalah besar, Mas Heru. Dengan adanya PT TMI yang menjadi agen pengadaan Alpahankam. Di dalam Undang-Undang Industri Pertahanan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 16 tahun 2012, jelas menyatakan pembelian Alpahankam hanya bisa dilakukan dengan G2G dari pemerintah ke pemerintah atau G2B pemerintah ke produsen Alpahankam dalam negeri atau B2G dari produsen luar negeri ke pemerintah Indonesia. Tidak boleh B2B nggak boleh ya? B2B nggak boleh? Boleh B2B, tapi tidak boleh ada agen. Tidak boleh ada agen.
Jadi Oh, contohnya begini. Contohnya begini. Pesawat tempur apa namanya? Nah, itulah dulu kan agen dalam negeri dan agen luar negeri tidak boleh di dalam undang-undang. Nah, satu-satunya negara yang karena undang-undangnya mengharuskan harus lewat agen adalah Rusia, Rosoboron. Nah, Rusia itu kita minta keterangan khusus bahwa memang tidak boleh membeli pesawat Alpahankam dari Rusia kalau tidak lewat Rosoboron. Karena undang-undang kita menyatakan tidak boleh lewat agen. Baik agen dalam negeri maupun agen luar negeri. Oke? Nah, problem sekarang, TMI itu fungsinya apa? Kalau dia agen, maka itu melanggar undang-undang industri pertahanan. Dan dia jelas-jelas PT TMI bukan produsen. Jadi pasti agen. Agen ini dilarang undang-undang. Oke? Nah, agen ini dilarang undang-undang. Jadi kalau mau, maka itu G2B atau B2B, B2B, tapi masuk ke produsen, bukan lewat agen. Nah, itu yang harus saya ingatkan. Nah, jadi ada hal yang perlu kita antisipasi adalah jangan sampai niat baik ini termanfaatkan oleh pihak tertentu dan melanggar undang-undang. Itu saya pikir yang harus diwaspadai. Jadi saya ingin katakan bahwa sepertinya Kementerian Pertahanan ini perlu membaca lagi undang-undang tentang industri pertahanan, dan jelas di dalam undang-undang industri pertahanan itu dikatakan bahwa untuk pengadaan Alpahankam yang menilai kecocokan pembelian Alpahankam untuk pembelian luar negeri harus lewat Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Saya tidak tahu, dan Komite Kebijakan Industri Pertahanan perlu saya jelaskan itu ketuanya adalah Presiden, ketua harian adalah Menteri Pertahanan, wakil ketua harian adalah Menteri BUMN, dan 8 menteri lain sebagai anggota, termasuk Menteri Keuangan, Bappenas, dan lain. Saya tidak tahu apakah ini sudah dibahas Menteri Pertahanan dengan KKIP. Karena Menteri Pertahanan itu harus tunduk pada Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Jadi saran saya, dokumen perencanaan ini harusnya dibahas bukan menjadi Perpres, tapi menjadi keputusan Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang diketuai oleh Presiden. Jadi keputusannya Presiden sebagai ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang melibatkan menteri-menteri terkait. Saya katakan tadi Menteri KKIP itu terdiri dari Presiden ketuanya, Ketua Harian Menteri Pertahanan, Wakil Ketua Harian Menteri BUMN, anggota Menteri Keuangan, Menteri Ketua Bappenas, kemudian Menteri Luar Negeri, Menteri Perindustrian, kemudian Menteri Komunikasi dan Informasi, dan Menteri satu lagi Kapolri. Kapolri. Ristek nggak ada ya? Di situ Ristek tidak masuk ya? Masuk, Ristek masuk, Mendikbud masuk, kemudian ada Kapolri dan Panglima TNI. Jadi kalau memang ini murni untuk ini, sebaiknya saya sarankan kepada Menteri Pertahanan, ini bukan Perpres, tapi keputusan Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Karena itu Panglima TNI, Kapolri juga masuk di dalamnya. Kalau hanya keputusan Menteri Pertahanan, maka bisa saja kementerian lain menganggap itu tidak valid. Bisa saja pengguna itu Panglima TNI dan Kapolri menyatakan saya tidak dilibatkan. Ya, clear ya, sekarang urusan soal prosedur, soal perpres atau undang-undang clear. Nah, tapi sekarang yang kemarin juga jadi banyak sorotan itu, dan saya kira dipersoalkan juga oleh juru bicara Dephan itu adalah mafia yang kelihatannya ribut, begitu lihat ada kue besar kok mereka tidak kebagian. Saya pengen dapat gambaran seperti apa sebenarnya mafia di pembelian Alpahankam ini, Bang Saididu? Saya menyatakan ada dan terasa. Ada dan terasa. Dan saya katakan ini sangat susah dibuktikan. Sangat susah dibuktikan, tapi ada. Saya kasih contoh begini. Contoh saja, mungkin yang lain lebih gini. Harga Super Puma yang hampir spesifikasinya sama dengan AW101. Harga Super Puma itu sekitar 450 miliar. Tapi AW101 kemarin dibeli itu mendekati 800 miliar. Anda bisa bayangkan, spesifikasinya sama, tapi tidak bisa ditemukan penyebabnya. Nah, itu tidak bisa dinilai. Jadi itu selalu ada dan besar sekali marginnya yang di ini. Sama halnya dengan, coba bayangkan Mas,
senjata, pistol kita itu, pistol yang dihasilkan Pindad mungkin sekarang 8 sampai 10 juta. Tapi pistol yang hampir jenis sama, itu dibeli luar negeri bisa 5 kali lipat dari harga pistolnya Pindad. Dan fungsinya sama. Yang menariknya, sama ya? Ya, yang menariknya itu semua. Nah, itu jangan heran Mas Heru, kalau para pengguna yang didikte mafia selalu menjelek-jelekkan produksi dalam negeri. Kenapa? Karena diproduksi dalam negeri sangat susah untuk, ya mungkin istilah saya, kalau beli dalam negeri itu hanya cukup mentraktir makan. Tapi kalau beli luar negeri bisa beli restoran. Fee-nya gitulah. Luar biasa nih. Oke. Terus ya tadi bandingkan apa tadi heli yang sama tadi? Pesawat helikopter AW101 yang menjadi kasus itu. Produksi mana itu? Itu produk Italia, Eropa lah, tapi Italia tempatnya. Oke. AW101. Dan harganya bisa 2 kali lipat dari Super Puma produksi dalam negeri. 2 kali lipat. Ya. Produksi dalam negeri. Ya. Nah, dan cenderung orang akan memilih beli yang luar negeri gitu. Oh ya, gajinya besar dan tidak bisa. Nah, saya katakan Alpha Hankam Anda tidak akan bisa menelusuri korupsinya. Kenapa? Karena harganya itu spesifik. Anda kan begini, kalau korupsi itu ditanya berapa harga jual Anda, maka Anda minta keterangan ke sana, ya sama harganya. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, jadi mafia ini sangat menentukan penentuan Alpha Hankam. Saya sangat setuju apabila memang itu memberantas mafia. Saya ingin menggambarkan, Mas Hersu, itu waktu Undang-Undang Industri Pertahanan saya ikut membuat dan melarang agen main, maka seluruh berteriak karena undang-undang melarang agen, mematikan semua. Terus pada saat menyatakan bahwa lead integrator untuk memproduksi Alpha Hankam dari luar negeri yang kerjasama itu harus BUMN, itu dengan saya pikir cost yang cukup besar, sehingga mereka melakukan lobby ke DPR, lobby kemana-mana, dan diubahlah undang-undang itu menjadi undang-undang melalui undang-undang Cipta Kerja bahwa swasta boleh menjadi lead integrator, bukan BUMN. Nah, itu. Jadi saya hanya mengingatkan kembali, hati-hati terhadap PT TNI yang berfungsi sebagai agen, karena itu dilarang undang-undang. Yang kedua, hati-hati terhadap proses perencanaan jangka panjang, karena itu tidak ada dasar hukum yang bisa melandasi, yang menjadi kuat. Yang ketiga, hati-hati terhadap jebakan para agen luar negeri yang menghubungi Kementerian Pertahanan dalam membentuk dokumen perencanaan jangka panjang, sehingga mengikat pemerintahan berikutnya untuk harus membeli yang sudah ditandatangani sekarang, yang sudah negosiasi sekarang. Jadi tugas pemerintahan berikutnya hanya membayar harga pembelian dan membayar utang yang dibikin sekarang. Nah, itu harus diwaspadai. Itu. Ya, boleh nggak kalau ditambahkan satu lagi, hati-hati dengan orang-orang yang teriak-teriak di luar seolah-olah akan menyelamatkan anggaran ini, tapi sebenarnya mereka bagian dari mafia yang nggak kebagian. Saya agak paham pernyataan Anda, dan saya paham orang-orang itu yang menjadi jubir mafia yang sedang kelimpungan dengan adanya PT TNI. Saya paham itu. Nah, jadi itu biasanya itu menyuarakan kepentingan banyak orang. Dan jadi saya menyatakan ya positifnya sekarang ini muncul sehingga mafia saling menyerang di luar, maka kita lihat apa yang akan terjadi. Cuma saya ingatkan tadi, jangan sampai justru memberantas mafia dan muncul mafia baru. Mafia baru kan ada pernyataan bahwa yang menarik itu kan, bahwa agak susah melihat objektivitas PT TNI, karena kenapa sih menunjuk orang yang pengurus partai, ya kan? Sama dengan food estate, itu pengurus partai juga yang ditunjuk. Jadi agak susah saya meyakinkan diri bahwa ini memang ini objektif gitu loh. Ini agak susah agak susah kalau. Nah, mereka menyatakan kan bahwa insya Allah demi NKRI, demi negara kesatuan, maka kita harus melakukan pembersihan. Paham saya, tapi saya juga paham bahwa sangat bodoh pemain pengadaan alutsista kalau dia main di dalam. Dia akan main di luar negeri dengan mafia di luar. Yes.
Oke, clear, Bang Saididu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.